Salam semangat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Dan di sini di kegiatan pra-supervisi, saya bersama Bu Santi Cahyani akan melaksanakan praktik untuk kegiatan pra-observasi. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Ibu Dian. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Bu Santi, seperti yang sudah kita rencanakan di awal semester kemarin ya Bu ya, di bulan November ini kan akan kita laksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, di sini saya sampaikan ke Ibu bahwa di dalam supervisi ini jangan dianggap sebagai suatu penilaian, jangan dianggap suatu teknik untuk memberikan suatu judgement begitu ya Bu ya. Tapi di sini justru saya sebagai kepala sekolah begitu ingin membantu Ibu bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai karakteristik yang ada di kelas Bu Santi, karena pasti setiap kelas kan punya karakter yang beda-beda. Nah, ini nanti rencana Bu Santi akan melaksanakan praktiknya untuk pembelajaran apa Bu? Untuk supervisi Bu, rencana saya akan mengambil untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila Di kelas 4 ya? Iya, di kelas 4. Materinya tentang apa Bu? Materinya tentang jati diri bangsa Ibu, difokuskan pada rumah adat. Jati diri bangsa ya Bu? Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Santi capai nanti apa Bu di dalam pembelajaran ini? Iya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran nantinya adalah supaya siswa tersebut dapat menyebutkan beberapa macam rumah adat yang ada di Indonesia melalui video pembelajaran dan juga teknik-teknik yang nanti saya lakukan pada pembelajaran saya nantinya. Kalau boleh tahu Bu, karakteristik peserta didik di kelas 4 itu seperti apa ya Bu ya? Tentunya kalau kita bicara tentang karakteristik siswa ya Bu, itu tidak jauh dari sistem yang heterogen. Karena setiap anak itu kan tidak sama, wataknya juga tidak sama. Ada yang memang cara pembelajarannya secara audio, kemudian secara visual juga, yang menggunakan kinestetik juga, macam-macam. Iya. Kalau menurut yang sudah Bu Santi amati ya, sudah, karena kan bersama anak-anak ini kan paling tidak sudah sekitar 5 bulan ya Bu ya, 4 sampai 5 bulan kan. Kira-kira tantangan terbesar kalau di kelasnya Bu Santi itu apa ya? Tantangannya Iya. pasti kan ada tantangan ya di kelas sekali. Kadang tantangannya memang mungkin ini seperti universal ya Bu, karena setiap anak itu kan tidak sama penerimaannya dalam pembelajaran. Ada yang ketika diterangkan atau dijelaskan itu masih belum terlalu fokus. Kemudian ketika kita melakukan pembelajaran itu ada anak yang masih istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu usrak sendiri, seperti itu. Ya macam-macam Bu, itu salah satunya. Berarti nanti kira-kira untuk arah pengembangannya ya, area pengembangan yang tidak dicapai nanti di kegiatan ini apa Bu? Ya, saya berencana dalam kegiatan ini akan menerapkan tentang sistem literasi dan numerasi. Kebetulan metode atau model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL Ibu, Problem Based Learning, yang nantinya akan saya inputkan di dalamnya permainan. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Random Name Pickers Ibu. Jadi nanti kita berusaha untuk mengambil fokus seluruh anak dengan menggunakan permainan. Kenapa ambilnya aplikasi Random Name Pickers ini Bu? Iya, Random Name Pickers Bu. Name Karena picker. karena saya rasa yang namanya anak ataupun orang dewasa pun pasti senang dengan suatu permainan. Jadi selain kita membangkitkan fokus anak dalam menerima materi pembelajaran tersebut, kita juga mengajak anak untuk bersenang-senang. Jadi saya mengambil istilah belajar sambil bermain, bukan hanya belajar sepanjang hayat atau sepanjang masa seperti itu. Berarti kayak joyful learning juga Iya, ya. betul. Joyful learning. Nah, karena ini kan belum dipraktekkan ya Bu. Iya, baru rencana. Ya, baru rencana ya. Mungkin nggak Bu, nanti ketika praktek begitu kemudian ada kendala ketika menggunakan media ini? Ya, kebetulan yang saya pakai itu kan aplikasi
literasi secara online ya Ibu. Ya saya harapkan memang pada saat pembelajaran nanti semoga jaringan internetnya lancar, kemudian anak-anak juga bisa masuk semua sehingga semuanya itu bisa menikmati apa yang menjadi haknya dalam belajar seperti itu. Listriknya juga ya. Nah, semoga jangan padam saja listriknya. Iya. Kira-kira kalau media seperti ini nanti bisa dikembangkan sendiri atau Ibu mungkin ada pihak-pihak lain yang membantu untuk pembuatan media ini? Kebetulan untuk media tersebut sudah tersedia Ibu, jadi saya tinggal mengunduhnya saja, saya tinggal memperbarui saja. Seperti aplikasi ini juga memang sudah tersedia, jadi memang saya hanya tinggal memanfaatkannya saja dengan menambah daftar nama, kemudian setting-setting apa yang saya inginkan sehingga nanti bisa sesuai dengan karakteristik siswa saya di kelas depan. Itu sudah ada semua ya. Kalau tadi kan kalau tidak salah disampaikan juga ada model PBL ya Bu? Iya, model PBL. Kok milihnya model PBL, kenapa Bu Santi? Karena saya memang berencana menginginkan bahwa pembelajaran itu bukan hanya terpusat pada guru. Dibaca pertanyaannya, Kesha. Rumah adat Sumatera Barat siap. Bisa nggak ya? Rumah adat Sumatera Barat itu yang biasa jualan seperti itu loh, Kes. Apa ya? Makan. Oh iya, rumah makan bisa juga. Rumah makan apa, Kesha? Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Santi, sehat Bu? Alhamdulillah, saya Ibu. Yang saya Bu Ibu, saya mau minta masukan, mau minta umpan balik terkait dengan praktek mengajar saya kemarin. Oh, gini, mau duduk dulu Bu. Matur Ibu. Gimana Bu Santi? Ini Ibu, yang saya Bu. Ini saya mau minta umpan balik ke panjenengan Ibu terkait dengan praktek mengajar saya kemarin yang di supervisi sama Bu Dian. Oh itu, sebentar ya Bu, saya ambilkan catatannya dulu ya, bentar ya. Oh, yang ini ya Bu, hari Senin ya Bu, yang kemarin ya. Oh ini, Bu Santi, sebelumnya saya izinkan untuk membacakan catatan saya dulu ya Bu ya. Baik, kalau kemarin kan berdasarkan area pengembangan yang Bu Santi ingin kembangkan, itu kan kalau tidak salah ada 4 ya, literasi, numerasi, model PBL, sama media IT-nya kan random name picker ya Bu ya. Kalau dari yang sudah saya observasi Bu, literasinya Bu Santi sudah bagus, numerasinya juga terlihat Bu, anak-anak menikmati, jadi tidak merasa numerasi itu hal yang menakutkan gitu ya. Kemudian untuk proyeknya kemarin kan PBL ya, bukan proyek tapi ke pemecahan masalah ya Bu. Anak-anak juga kreatif menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Tapi kalau di catatan saya di sini tuh yang kurang maksimal itu di media IT-nya Bu ya.
Mungkin Bu Santi mau bercerita dulu kira-kira kemarin bagaimana Bu penggunaan medianya itu? Oh iya, kalau penggunaan media kemarin gitu, biasanya setelah saya menjelaskan materi tersebut, kemudian saya ajak anak-anak untuk bermain yang namanya random name pickers itu Bu. Jadi tata urutannya seperti ketika saya membuka aplikasi tersebut, nanti ada sekumpulan bola Ibu. Nah, di setiap bola itu terdapat perwakilan dari masing-masing nama siswa kelas 4. Nah, kemudian saya minta salah satu siswa sebagai perwakilan untuk maju ke depan, kemudian mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga nanti capit online itu memungut atau mengambil salah satu bola yang ada pada keranjang tersebut. Nah, ketika satu bola tersebut nantinya terangkat, akan terdapat salah satu nama siswa. Biasanya siswa yang terdapat di bola tersebut namanya, lalu disebutkan siapa namanya, misalnya Nabila. Nah, Nabila nanti akan menjawab pertanyaan acak yang sudah saya siapkan itu. Nah, seperti itu. Nanti berkelanjutan bergantian dengan murid-murid yang lain. Baik. Nah, kemarin itu kalau saya melihat kan anak-anak yang di belakang sepertinya fokusnya berbeda begitu ya Bu dengan anak-anak yang di depan. Itu kalau kemarin cukup mempengaruhi nggak Bu di pembelajaran yang Bu Santi lakukan itu? Iya Bu, kalau saya rasakan memang agak mempengaruhi deh Bu ya. Apalagi ketika nama anak yang tidak disebutkan ketika bolanya diambil itu akhirnya aduh aku tidak dipanggil, berarti kan aku tidak usah menjawab. Nah istilahnya kan seperti itu gitu. Iya iya. Terus gimana lagi Bu? Yang menurut Bu Santi jadi permasalahan lagi apa kira-kira? Yaitu Bu yang Panjenengan sebutkan tadi, yang di bagian belakang itu biasanya kurang konsentrasi gitu. Berarti memang kita harus menyelipkan beberapa ice breaking juga setelah permainan itu supaya fokus anak itu kembali pada materi pembelajaran. Ada hal lain lagi Bu yang mungkin bisa Bu Santi siapkan selain ice breaking tadi Bu? Iya Bu, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga pertanyaan kejutan sepertinya Ibu. Karena anak-anak itu suka hal-hal yang mengejutkan. Baik, berarti ya sebenarnya Bu Santi sudah ada alternatif solusi ya Bu ya di sini ya Bu. Nah kira-kira dari alternatif solusi itu Bu, jika suatu saat media random name picker ini mau dipakai lagi, apa hal lain yang Ibu akan siapkan selain yang tadi disebutkan? Apabila saya memakai kembali gitu aplikasi tersebut, mungkin saya akan mengganti penggunaannya Bu. Kalau kemarin kan seperti boleh yang dicapit, mungkin saya nanti akan menggunakan aplikasi yang sama namun dengan sistem yang berbeda. Misalnya seperti permainan roulette, jadi nanti diputar dulu Ibu secara online pakai mouse, kemudian nanti ada satu nama, atau mungkin nanti dengan kocokan dadu Bu, masih dengan aplikasi yang sama. Jadi kira-kira Ibu membutuhkan dari pihak lain gitu Bu untuk membantu menyukseskannya atau bisa dengan sendiri Bu kali ini Bu? Untuk selama ini insya Allah saya masih bisa sendiri Bu. Okay. Tapi nanti kalau misal butuh bantuan teman-teman lain ya nanti akan saya minta bantuan. Baik. Kira-kira Bu kalau kita berbicara grade ya Bu ya, dari sebelum Ibu menggunakan random name picker ini sampai sekarang sudah dicoba, dulu grade-nya berapa, sekarang grade-nya berapa Bu? Kalau dulu ya Bu, saya kan memang biasa menggunakan ice breaking, tapi untuk permainan-permainan seperti ini kan memang baru-baru saja saya coba. Memang kalau yang dulu itu antusias anak itu juga masih berkurang. Tapi setelah penggunaan sekarang ini anak-anak lebih antusias Ibu. Jadi mungkin grade-nya kalau dulu itu 7 ke bawah, sekarang mungkin bisa naik lebih lagi Bu. Kira-kira mau mencoba lagi kapan Bu ini? Ya akan saya coba terus Ibu. Untuk materi-materi yang lain juga. Materi-materi yang lain juga. Baik, terima kasih Bu Santi. Saya yakin Bu Santi bisa melaksanakannya. Jadi sebenarnya yang namanya hambatan dalam pembelajaran itu hal yang wajar Bu. Tetapi di sini kita belum bisa menganalisis sendiri. Jadi sebenarnya kita juga sudah memiliki jawaban sendiri atas masalah yang sebenarnya sedang kita hadapi ya Bu ya. Baik Bu Santi, terima kasih. Semoga di pembelajaran berikutnya juga lebih baik, amin dan lebih baik lagi. Saya juga terima kasih Bu atas masukannya juga selama ini. Jadi saya bisa merefleksi diri sendiri Ibu. Oh kira-kira yang perlu saya perbaiki apa, yang perlu saya benahi apa. Terima kasih Bu Dian.
Santi. Terima kasih Bu Santi. Saya pamit dulu kembali ke kelas Ibu. Oh iya, salam untuk anak-anaknya jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.